Oke, kita final checking. Suara aman, Mbak? Aman. Oke. Cek, Aman. cek. Suara saya aman ya? Aman. Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 akan dilaksanakan pelantikan pengurus DPD Ivendo Kalimantan Selatan secara virtual dan hybrid. Sebelum acara dimulai, izinkan saya, Indah Edisut, untuk memandu acara hari ini. Saya perwakilan dari DPP Ivendo, dan saya akan membacakan tata tertib pelantikan DPD Ivendo secara online. Demi kelancaran dan hikmat dalam pelaksanaan pelatihan dalam pelantikan online, maka peserta acara pelantikan DPD Ivendo harus mematuhi tata tertib sebagai berikut. Peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, diutamakan mengenakan kemeja seragam Ivendo apabila ada, namun yang belum memilikinya diwajibkan memakai kemeja warna putih. Semua pengisi acara diharapkan melakukan latihan dan gladi bersih 2 jam sebelum acara dimulai. Peserta dipersilakan join setengah jam sebelum acara dimulai. Dimaksimalkan agar acara dimulai tepat pada waktunya. Semua kebutuhan acara sudah disiapkan dengan baik. Nama yang tertera di ruang Zoom harap sesuai dengan nama terang dan lengkap sesuai KTP. Mic peserta akan dinonaktifkan atau mute selama proses pelantikan berlangsung. Peserta dilarang bicara atau bertanya sebelum sesi tanya atau dipersilakan oleh pemandu acara. Dan tidak diperbolehkan mengikuti pelantikan ini sambil berkendara. Selama pelantikan berlangsung, kamera wajib diaktifkan atau kamera on. Demi kelancaran pelantikan, peserta dilarang keluar masuk Zoom meeting. Peserta harap menjaga ketertiban dan hikmat pelaksanaan pelantikan DPD secara online. Peserta dilarang menyebarluaskan link dan dokumen yang dibagikan oleh DPP. Tata cara bertanya atau menyampaikan sesuatu dapat dilakukan dengan cara mengetik penyampaiannya di chat room atau bisa juga dengan melakukan raise hand dan boleh dilakukan setelah acara inti pelantikan sudah selesai dilaksanakan. Tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan agar semua rangkaian acara bisa berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai acara pelantikan pengurus DPD Ivendo Kalimantan Selatan. Kami mohon kepada 2 petugas yang sudah ditunjuk untuk membawa bendera merah putih dan bendera Ivendo maju ke depan untuk dipasang di flagpole. Waktu dan tempat kami persilakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin mohon untuk tetap berdiri dan kita akan menyanyikan Mars Ivendo. Wadah penggiat industri event di tanah air, bersama membangun bangsa, berasaskan kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, rasa kesetiakawanan dan persaudaraan, berdasarkan Pancasila. Ivendo, Ivendo, mengemban tugas profesional. Ivendo, Ivendo, membangun Indonesia Jaya. Ivendo, Ivendo, Indonesia Event Industri Konsil, wadah penggiat industri event di tanah air, bersama membangun bangsa, berasaskan kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, rasa kesetiakawanan dan persaudaraan, berdasarkan Pancasila. Ivendo, Ivendo, mengemban tugas profesional. Ivendo, Ivendo, membangun Indonesia Jaya. Kembali. Dengan hormat, kami mengundang seluruh kandidat pengurus DPD Ivendo Kalimantan Selatan untuk naik ke atas panggung dan berbaris menghadap kepada pemimpin upacara. Pembacaan naskah deklarasi Ivendo dari DPP Ivendo yang diwakili oleh Bapak Eka Nugraha. Waktu dan tempat kami persilakan. Deklarasi Ivendo. Waktu dan tempat kepada Bapak Eka Nugraha. Naskah deklarasi Perhimpunan Penggiat Industri Event Indonesia, Indonesia Event Industry Council, bahwa cita-cita mewujudkan perekonomian bangsa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan adalah bagian yang sah dari cita-cita perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya,
yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bahwa potensi dan daya saing yang dimiliki pariwisata Indonesia sesungguhnya adalah ragam budaya, industri kreatif yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil secara turun-temurun sampai dengan saat ini. Potensi yang luar biasa ini harus didukung tidak hanya dari aspek SDM yang memadai saja, namun perlu juga dikomunikasikan melalui berbagai penyelenggaraan acara dalam kurung baca event yang harus dikelola secara profesional. Bahwa usaha jasa penyelenggara acara tumbuh kian pesat dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Demi pengembangan dan pembangunan industri ini di kemudian hari, hadirnya wadah yang dapat mempersatukan para penggiat usaha jasa penyelenggara acara harus terus ditumbuh kembangkan. Untuk mewujudkannya, kami para pelaku industri penyelenggara acara Indonesia berhimpun dalam satu wadah perkumpulan yang mandiri, memiliki semangat pembaruan yang dilandasi semangat kebersamaan, dan kami bertekad untuk: 1. Bersama-sama mengembangkan industri event Indonesia yang kokoh dengan membangun iklim dan etika berusaha yang sehat dan dinamis. 2. Bersama-sama membangun kemampuan pelaku industri event Indonesia untuk menjadi yang profesional, produktif, kreatif, dan inovatif, mempunyai kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. 3. Bersama-sama mendorong terciptanya industri event Indonesia yang berkelanjutan dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berperan sejak dini dalam membangun industri event di Indonesia. 4. Siap menjadi mitra kerja pemerintah, bekerja sama dengan berbagai organisasi dan instansi di dalam maupun luar negeri dalam rangka pembangunan industri event dan kepariwisataan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati cita-cita dan perjuangan kami. Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018, atas nama seluruh Dewan Pengurus Pusat dalam kurung DPP Ivendo, Mulkan Kamaludin, Ketua Umum periode 2018-2021. Pembacaan naskah deklarasi selesai. Terima kasih kepada Bapak Eka Nugraha. Dan mari kita sambut terima kasih atas kehadirannya kepada Ketua Umum DPP Ivendo, Bapak Mulkan Kamaludin. Terima kasih Bapak sudah hadir. Acara kita lanjutkan dengan pembacaan ikrar pengurus DPD Ivendo Kalimantan Selatan dibacakan secara hikmat oleh kandidat Ketua DPD Ivendo Kalimantan Selatan dan diikuti seluruh jajaran pengurus, dan diharapkan membacanya dalam kondisi berdiri. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Ikrar. Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Perkumpulan Industri Event Indonesia. Perkumpulan Industri Event Indonesia. Kami, Jajaran Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Perkumpulan Industri Event Indonesia, Perkumpulan Industri Event Indonesia, atau Ivendo DPD Kalimantan Selatan, atau DPD Kalimantan Selatan, bersama-sama berikrar. bersama-sama berikrar. 1. 1. Menjunjung tinggi profesi Menjunjung tinggi profesi dan menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan diri serta nama baik perkumpulan. serta nama baik perkumpulan. 2. 2. Berakhlak mulia Berakhlak mulia serta menjadi teladan dimanapun dan kapanpun berada. 3. Tiga. Menjalankan anggaran dasar Menjalankan anggaran dasar
anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya dan peraturan organisasi lainnya dengan ikhlas, sepenuh hati, dan tanpa paksaan. dan tanpa paksaan. 4. 4. Menjadi pengurus yang adil Menjadi pengurus yang adil dan bertanggung jawab terhadap amanah yang dititipkan. terhadap amanah yang dititipkan. 5. 5. Terus menuntut ilmu, memperluas wawasan dan pengalaman, serta mengembangkan diri sepanjang hayat. 6. 6. Memelihara Memelihara silaturahmi silaturahmi dan membangun jaringan seluas-luasnya. dan membangun jaringan seluas-luasnya. 7. Patuh pada peraturan, Patuh pada peraturan, tidak takut akan perubahan, tidak takut akan perubahan, dan haus akan prestasi dan haus akan prestasi serta kemenangan. serta kemenangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi senantiasa membimbing dan meridhoi niat dan perjuangan kita untuk membangun Indonesia. Banjarmasin, 13 Januari 2021, atas nama Dewan Pengurus Ipendo Daerah Kalimantan Selatan, saya selaku Ketua Ipendo DPD Kalimantan Selatan 1 Januari 2021 sampai dengan Januari 2024. Terima kasih Bapak Razif Rasyadi selaku Ketua DPD Ivendo Kalimantan Selatan dan seluruh jajaran pengurus, dan dimohon untuk tetap berdiri karena akan dilakukan penyerahan dokumen ikrar DPD Ivendo Kalimantan Selatan. Silakan diserahkan kepada pemimpin upacara kita, yaitu Ketua Umum DPP Ivendo Bapak Mulkan Kamaludin. Mohon diserahkan Pak dan diterima oleh Pak Mulkan. Silakan diterima Pak Mulkan. Ya, saya terima ikrarnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita akan lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan SK Pelantikan DPD Ivendo Kalimantan Selatan oleh pemimpin upacara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Indah. Dan selamat sore kepada seluruh teman-teman, baik yang berada di Kalimantan Selatan, juga teman-teman yang berada di Zoom secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini saya selaku Ketua Umum DPP Ivendo akan membacakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Ivendo pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu pada hari ini, yang berbunyi surat keputusan nomor B-16 garing C garing SKP DPD garing Ivendo garing 1 garing 2021 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Selatan periode Januari 2021 sampai Januari 2024, Perkumpulan Industri Event Indonesia Council atau Ivendo. Merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, Bab 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 tentang jenjang dan kepengurusan. Menimbang 1. Bahwa untuk kesinambungan dan pengembangan organisasi serta pembinaan anggota di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota madya perlu dibentuk Dewan Pengurus Daerah atau DPD. Kedua, bahwa untuk tujuan di atas diperlukan suatu pengukuhan kepengurusan
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atau DPP. Memutuskan, pertama, mengukuhkan susunan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Industri Event Indonesia atau IVENDO wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan secara video conference dikarenakan masa pandemi COVID-19 untuk masa bakti periode Januari 2021 sampai Januari 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku mulai sejak ditandatangani dan ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan di dalamnya akan ditambahkan sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu 13 Januari 2021. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Industri Event Indonesia atau IVENDO, Mulkan Kamaludin, Ketua Umum DPP, Hari D. Nugraha, Sekjen DPP. Tembusan kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Parekraf Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Suku Dinas Parekraf Kota Banjarmasin, instansi dan lembaga terkait lainnya, Kepala Biro Organisasi DPP IVENDO, Kepala Biro Keanggotaan DPP IVENDO, dan pejabat yang bersangkutan. Berikutnya, saya akan bacakan lampiran surat keputusan, yaitu susunan Dewan Pengurus Daerah atau DPD IVENDO Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti Januari 2021 sampai dengan Januari 2024. Ketua DPD, nama lengkap Razif Rasyadi, Perusahaan CV Soul Production, kategori usaha event organizer. Sekretaris DPD, nama Muhammad Nur Fanani, Perusahaan CV Nur Brothers, kategori usaha event organizer. Bendahara DPD, nama lengkap Fajrianto Wildani, Perusahaan CV Elite Arta Prada Pratama, kategori usaha event organizer dan rental sound system. Kelima, Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, nama Fajar Ramadhani, Perusahaan CV Dejavu Kreasi Indonesia, kategori usaha event organizer. Dan yang keenam, Koordinator Bidang Program Organisasi dan Keanggotaan, nama Denny Prastowo SE, profesi marketing trainer, kategori profesional perorangan. Demikian surat keputusan Dewan Pengurus Pusat IVENDO untuk pengesahan Dewan Pengurus Daerah IVENDO Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, kami dari DPP menyatakan kepengurusan DPD IVENDO Kalimantan Selatan sah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mulkan Kamaludin. Dengan berakhirnya dibacakan SK pelantikan DPD IVENDO Kalimantan Selatan, berarti acara upacara pelantikan DPD IVENDO Kalimantan Selatan pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Silakan untuk duduk kembali dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Razif Rasyadi dan seluruh jajaran pengurus DPD IVENDO Kalimantan Selatan. Dan saat ini kami mohon Pak Mulkan untuk memperkenalkan jajaran DPP yang sudah hadir dalam acara pelantikan DPD IVENDO Kalimantan Selatan ini. Silakan. Terima kasih. Ya, acara inti sudah selesai. Sekarang kita silakan kita berdiskusi dengan lebih santai ya. Memang kalau acara inti kita harus lakukan secara khidmat ya teman-teman semua. Mohon dimaklumi. Selanjutnya pada kesempatan ini
kami ingin memperkenalkan yang hadir di acara pada hari ini. Mungkin juga kami juga ingin mengenal teman-teman dari pengurus yang baru nih yang di DPD Kalimantan Selatan. Pertama kami perkenalkan ini Ibu moderator dulu yang dari tadi cuap-cuap, namanya Mbak Indah Edisut. Selamat sore. Iya, selamat sore Mbak Indah, terima kasih bantuannya. Sama-sama, Pak. Ya, Sama-sama. Mbak Indah di DPP sebagai Kepala Biro Humas ya dari Ivendo. Kemudian di sini dari DPP juga ada Pak Eka Nugraha. Mas Eka Nugraha, Mas Eka, selamat sore Mas Eka. Selamat sore Mas Mulkan, selamat sore teman-teman Ya. semua. Mas Eka ini Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga ya dari DPP. Kemudian di sini ada juga Bang Dharma Nababan. Ah, ini itu ya. Horas, Bang. Bang Dharma, ya, Bang Dharma ini menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Pelatihan dari DPP Ivendo. Kemudian di sini ada perwakilan teman-teman sebagian yang dari DPD ini, teman-teman dari DPD juga. Ada yang di pojok kanan saya lihat ada Mbak Santi. Apa kabar Mbak Santi? Alhamdulillah, selamat sore. Iya, Paket Om Mulkan dan teman-teman semua, selamat untuk Ivendo Kalsel. Iya, Mbak Santi masih imut aja, kapan gedenya? Mbak Santi ini adalah sekretaris dari DPD DKI. Ya, terima kasih Mbak Santi udah hadir. Pak Mulkan jangan kelewat Mbak Ade Onasis. Iya, ini soalnya yang sibuk acara ini. Gambar di bawahnya, gambarnya di bawah sih saja. di laptop saya gambarnya agak di bawah. Oke, sorry, sebelum ke DPD yang lain, ini ada anggota dari DPP, pengurus dari DPP yaitu Mbak Ade Onasis. Mbak Ade Onasis ini juga sebagai asisten dari Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga. Ya, Mbak Ade, selamat sore. Makasih dari kemarin udah disibukin. Selamat ya, Kak Axel. Oke, makasih ya Mbak Ade ya. Kalau nggak ada Mbak Ade nggak rame loh. Nggak ada rundown. Nggak ada rundownnya yang bikin. Kemudian ini ada dari Ketua DPD Jawa Barat. Nah, ini Mas Luki, Kang Luki. Kang Luki ini mikrofonnya dihidupin, Kang. Selamat Kalimantan Selatan. Ya, ini Kang Luki Ketua Jabar. Jabar 1. Jabar 1. Jabar 1. Kemudian di sini juga ada dari, yang jauh nih, ada nih dari Batam, Kepri. Ini Ketua Ivendo Kepri, Batam 1, Kang Eka Septia Nugraha. Untuk Kalimantan Selatan. Ya. Semoga sukses ke depannya. Oke, makasih. Makasih ya. Kemudian teman-teman yang lain sepertinya dari daerah ya. Ini ada, dari Medan, ada dari Medan. Bang Arfandi. Bang Arfandi dari Medan. Wih. Horas, Bang. Horas. Selamat buat Kalsel. Ya, ini dari DPD Sumatera Utara. Makasih udah join. Salam buat teman-teman semua di Medan ya. Siap Om, siap. Yang lain coba tunjuk tangan yang belum saya sebut. Ini coba siapa nih lagi? Oke. Mas Bia ini dari Mas Bia tuh dari
Lombok ya? Lupa saya. Mas Dia kayaknya Lombok ya. Iya Mas Dia ya? Nggak ada fotonya. Ini lagi di kamar mandi kayaknya. Nggak ada videonya. Yang lain nggak ada videonya. Jadi bingung saya. Ini lagi di depan laptop apa lagi di warung kopi. Atau lagi berenang. Lagi berenang. Nggak pakai baju. Baiklah. Dari saya sementara itu perkenalannya. Selanjutnya mungkin juga kami memohon kalau bisa teman-teman dari Kalimantan Selatan untuk memperkenalkan diri supaya kita saling mengenal. Terima kasih Bu Indah waktunya. Sama-sama Pak Mulkan. Silakan kepada Ketua terpilih Bapak Razif Rasyadi untuk mewakili dan pengen dong dengar sedikit sambutannya setelah terpilih ini nanti ke depannya seperti apa. Ada rencana-rencana apa yang mungkin bisa di-share kepada kita dan sekaligus memperkenalkan teman-teman pengurus yang ada di Kalimantan Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Selamat sore Pak Mulkan selaku Ketua Umum dan rekan-rekan anggota DPP. Selamat sore. Rekan sejawat di beberapa DPD sedaerah dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Selamat sore juga buat anggota-anggota kami yang lagi nonton online di tempat masing-masing. Sebelum saya panjang lebar, izinkan saya mengenalkan dulu kepengurusan kami. Di sebelah sayap kanan saya ada Pak Nur, ini nanti yang akan mengurus ke sekretariatan kami. Dia selaku sekretaris kami. Kalau yang di sebelah kiri, tata ahli kelola keuangan kami, Pak Ketum, ini Mas Fajri dari Elite Organizer. Masing-masing bendahara dan sekretaris kami perbantukan wakil masing-masing, gadis masing-masing, yaitu di sisi sayap kanan saya ada Mbak Neti selaku wakil sekretaris, dan di sebelah kiri saya ada Mbak Bia selaku wakil bendahara. Mudah-mudahan dengan ditopang dua gadis yang sangat bersemangat, mereka gini-gini juga owner sebuah perusahaan Pak Ketum. Mudah-mudahan tapi sehat. Sudah sering pegang expo dan project officer handal di daerah masing-masing. Keren. Izin saya lanjut ke koordinator. Saya izin berdiri dulu. Di sebelah kanan saya ada Mas Jai. Ini dari IOD Japu, dia yang akan mengawal koordinasi antar lembaga kami nanti. Dia akan banyak berurusan ke lembaga-lembaga. Di sisi sebelah kiri lagi ada namanya Mas Fahmi dari B2 Project. Ini yang akan mengawal jadi koordinator bidang organizer. Di sisi tengah belakang ada Mas Denny. Mas Denny ini koordinator bidang program dan organisasi. Jadi akan banyak tektokan bagaimana kita akan membuat program terus jalan, terus berkesinambungan. Di sebelahnya lagi ada Mas Cecep. Mas Cecep ini dari MC Organizer, dia selaku koordinator bidang support. Di sebelah lagi ada humas kami yang akan selalu meliput pemberitaan dan yang lain. Ada Mas Beben dari 38 manajemen. Untuk kepengurusan, izin duduk Ketua. Ya, silakan. Kami terdiri dari 10 pengurus inti. Kalau secara keseluruhan yang sudah kami data, maupun itu di WA Group ataupun secara lisan, sudah ada yang akan bergabung dengan kami, itu hampir 45 orang. Untuk jangka waktu 2 minggu persiapan, 45 sudah menyatakan bergabung. Adapun sesuai namanya kita berbicara industri event, yang akan bergabung ini hampir semua mencakup apapun di industri event. Ada yang IO sudah ada yang WO juga ada yang talent juga ada yang dancer juga ada ikut bergabung, MC juga ada, sampai pemain genset dan pemain sound hampir semuanya bergabung. Adapun program yang akan kami kejar di Kalimantan Selatan adalah yang pertama, kami akan mewajibkan dan akan terus menjalankan silaturahmi itu sebulan 1 kali. Wajib kami berkumpul, bagaimana kita menceritakan bagaimana kita pengalaman kita selama sebulan terakhir, bagaimana keluh kesah kita. Di situ nanti akan kita sambil sharing-sharing dalam sebulan ini.
apakah nanti dalam bentuk online atau offline sudah kita agendakan. Dan bagaimanapun juga habis ini setelah SK terbentuk, tentunya kami akan audiensi ke stakeholder terkait, ke lembaga-lembaga terkait untuk menginfokan dan untuk kembali membangkitkan industri event kita di Kalimantan Selatan. Harapannya kami sebagai DPD baru bisa dapat dibimbing oleh orang tua kami di DPP, bagaimana kami bisa bergerak, bagaimana bisa membangun. Dan jangan lupa kakak-kakak kami, saudara-saudara kami di DPD yang sudah duluan terbentuk, jangan segan mengkoreksi dan memberikan saran kepada kami jikalau kami ada kesalahan dalam langkah ataupun ada ketidakaktifan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Ketua Umum dan rekan-rekan yang lain, atas waktunya, atas bantuannya selama ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili kepengurusan dan anggota DPD Kalimantan Selatan yang lainnya. Kami tunggu semua rekan-rekan Ivendo untuk mampir dan berkarya di Kalimantan Selatan. Jangan lupa untuk berkarya, walaupun jauh berkarya, jangan lupa untuk makan soto Banjar di Kalimantan. Mantap. Itu tuh, itu yang paling ditunggu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Bapak Razif. Razif. Mantap kali itu. Sudah mantap tuh. Dari pembukaan dan sambutannya oke banget ya, Pak Mulkan Iya. dan teman-teman ya. Semangatnya lagi menggebu-gebu. Mumpung Betul. lagi semangat menggebu-gebu, kalau saya dari sisi Humas, jangan lupa nanti saya minta nomor teleponnya. Soalnya saya mau Iya. masukin ke grup Humas. Demikian. Pertama, mengenai tadi struktur yang saya baca, itu sepertinya masih banyak yang belum dimasukkan ya. Ini lampiran SK ini nanti bisa update ya, ditambahkan dengan pengurus yang lain yang belum dimasukkan nama-namanya di sini. Ini kan baru ada 6 nama. Mungkin kalau misalkan hari ini ada 10 atau belakangan nanti ada nambah lagi menjadi berapa, nanti bisa Pak Ketua kirim data update-nya seperti itu. Bisa lewat Mas Eka atau bisa juga langsung ke saya boleh, atau ke Sekjen. Oh iya, salam dari Pak Sekjen DPP. Beliau tidak bisa mengikuti acara hari ini dikarenakan sedang menjadi juri di Universitas Prasetya Mulia. Sedang ada kegiatan event online, penyelenggaraan lomba event di Prasmul. Beliau jadi jurinya, udah dari kemarin, jadi nggak bisa ikut. Salam saja katanya, nanti bila ada kesempatan untuk berdiskusi, ya siap untuk ngopi-ngopi sore atau apalah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini di masa pandemi ini, teman-teman di Kalimantan Selatan jangan juga jadi lesu, tetap semangat. Seperti teman-teman juga yang ada di DPP hari ini, selalu semangat. Insya Allah rezeki itu ada aja, walaupun sulit, kondisinya tidak seperti kondisi normal, tapi semoga apa yang sedang diupayakan oleh kita semua itu membuahkan hasil yang bermanfaat untuk semuanya. Baik yang dicanangkan ataupun sedang digarap oleh Ivendo maupun dari masyarakat yang lain. Untuk mengatasi atau menghadapi kondisi sekarang, itu nggak bisa kita sebagian-sebagian, semua orang harus terlibat bekerja sama mengatasi atau menghadapi situasi saat ini. Saling support, saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, bukan saling sikut menyikut, gitu ya. Karena tidak ada gunanya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah saling berkolaborasi.
berkolaborasi di antara kita semua, baik sesama pelaku kegiatan event, ya, pelaku bisnis event, maupun dengan bidang-bidang yang lainnya yang di luar event. Kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan asosiasi lain, baik dari bidang pemandu wisata, kemudian outbound seperti itu, atau asosiasi perhotelan, dan lain-lain, asosiasi operator perjalanan wisata. Itu kita bisa saling bersinergi, karena yang dihadapi ini sama. Kita semua menghadapi hal yang sama. Bukan orang event saja yang menghadapi kondisi situasi sulit pada 1 tahun, hampir 1 tahun kita sudah menghadapi kondisi seperti ini. 11 bulan. Nah, Ivendo sudah melakukan kegiatan-kegiatan sejak awal dari pandemi, ya. Sekedar informasi bahwa sejak di bulan Maret itu Ivendo sudah membuat koordinasi dengan pemerintah dari sisi kita sebagai pelaku industri event, bersurat, bertatap muka, meeting, dan seterusnya, sampai kita melakukan hal-hal juga seperti survei dan segala macam, yang akhirnya juga di bulan Juni kita lakukan lagi. Kemudian alhamdulillah ada terbit sebuah kebijakan dari pemerintah mengenai relaksasi pajak, relaksasi kredit, dan seterusnya. Walaupun itu mungkin masih belum bisa memuaskan semua orang. Kemudian kita juga Ivendo sudah menyalurkan bantuan sosial, baik bantuan langsung seperti uang yang ditransfer kepada lebih dari 900 pekerja event. Kemudian juga kita juga sudah menyalurkan bantuan dalam kemasan sebuah webinar di 11 kota. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini programnya bisa berjalan kembali, bisa dilanjutkan. Kemudian juga kita sudah melakukan kita melakukan pelatihan-pelatihan mengenai CHSE. Bagaimana sih kita menghadapi menjalankan sebuah kegiatan di masa pandemi ini, gitu. Itu diperlukan sebuah sistem yang nanti akan kita bisa diskusi setelah acara, atau kapan teman-teman bisa berdiskusi. Kita akan berdiskusi bagaimana atau sistem pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti event. Itu ada Ivendo akan melakukan sebuah pelatihan-pelatihan dan sebuah sistem yang diajarkan bagaimana supaya meyakinkan. PR kita sekarang adalah bagaimana meyakinkan atau memperoleh kepercayaan dari para pihak-pihak yang berwenang seperti Pemda, kepolisian, Dinkes, gugus tugas COVID, dan seterusnya. Saat ini banyak event-event yang dibatalkan atau di-cancel dikarenakan kondisi baik kondisi lingkungan maupun kondisi pihak stakeholder masih belum yakin dengan kita sebagai penyelenggara event, apakah bisa menyelenggarakan event dengan aman. Itu masalahnya. Nah, kita berusaha untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan bisa dilakukan dengan aman. Caranya seperti apa, itulah yang Ivendo akan memberikan pelatihan. Seperti itu kurang lebih.
mudah-mudahan bisa juga dilakukan oleh kita bisa teman-teman Kalimantan Selatan juga bisa ikut pelatihannya nanti. Kita udah siapkan materinya. Kebetulan juga di bulan November sampai Desember kita Ivendo sudah melakukan pelatihan ke 1.200 pekerja pariwisata di Kepulauan Bintan. Nah, tetangganya Tian tuh di Kepri sana. 17 hari kita di sana memberi pelatihan kepada kurang lebih 1.200. Jadi setiap hari itu satu batch itu 50 orang. Cukup panjang perjalanannya. Dan tapi di situ banyak pelajaran yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan di semua bidang pekerjaan di pariwisata, termasuk event. Ya, dari saya seperti itu. Kemudian saya berharap juga kita bisa berkolaborasi apa yang bisa dilakukan di Kalimantan Selatan. Yuk kita garap bareng-bareng, kita kerjakan bersama-sama. Termasuk juga mungkin program pengembangan desa wisata. Saya belum periksa apakah di Kalimantan Selatan ada program pengembangan desa wisata. Itu bisa dikerjakan lintas asosiasi. Jadi dikerjakan oleh beberapa asosiasi. Termasuk Ivendo bisa ambil bagian di situ bersama-sama dengan Aili dan Mas Hatta dan yang lain-lain. Kita bisa ambil bagian khususnya di bidang tata kelola atraksi pertunjukan. Dan yang kedua adalah mengenai pelatihan CASE. Kebetulan di DPP sudah menyiapkan standar pelatihan CASE untuk masyarakat. Untuk masyarakat di desa wisata dan di tempat-tempat lainnya. Standarnya seperti apa pelatihannya sehingga mereka bisa memperoleh pengetahuan yang memadai seperti itu ya untuk membantu pencapaian supaya pandemi ini lebih cepat turun, lebih cepat grafiknya. Ya seperti itu, ini harus ada dibikin pelatihan kepada masyarakat. Nggak hanya cukup disosialisasikan. Ya, nggak hanya cukup disosialisasikan, diinformasikan baik lewat media elektronik maupun media digital lain. Harus ada pelatihan. Ini kita ada Ivendo sudah ancang-ancang menyelenggarakan pelatihan baik kepada teman-teman event maupun kepada masyarakat di berbagai daerah di tahun 2021 ini. Makanya seperti itu dalam jangka waktu dekat DPP akan mencetak officer-officer dan supervisor di bidang CHSE. Kalau bisa juga mencetak para trainer-trainer. Karena kalau cuman kami di Ivendo ini ada sekitar 8 atau 10 ya trainer di bidang CHSE. Kalau yang hanya itu doang ya sampai akhir 2021 nggak pulang-pulang. 56 kota, satu kota aja berapa hari nggak akan pulang-pulang tuh. Bukan lagi Bang Toyib gitu kan. Nah, itu nanti lupa anak istri. Nah. Atau buka cabang, enggak juga ya. Nah, itulah bercanda ya. Nah, itu dari gambaran sekilas dari saya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada DPD Kalimantan Selatan telah terbentuk, telah sah menjadi DPD. Dan selamat bekerja juga, semoga amanah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulkan. Mungkin dari DPD Kalimantan Selatan masih ada yang mau disampaikan? Bagaimana? Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan foto bersama ya, Mbak Ade. Ya. Yang akan melakukan siapa Mbak Ade?
Hah? Kerokan? Melakukan Oh, melakukan. Kedengeran gue foto kerokan. bersama. Kita akan melakukan foto bersama. Melakukan, berani melakukan, berani tanggung jawab loh. Ntar saya tanggung jawab, Pak. Mbak Ade, kira-kira? Yuk. Siap. Silakan Oke, dibuka kameranya. siap. Saya akan melakukan ini dengan 3 gerakan. Yang pertama, Ivendo. Oh gitu, oke. Mbak Indah, bisa Siap. dibuka dulu kameranya. Kameranya mohon dibuka semua, teman-teman. Sayang loh, foto bareng sama Ivendo. Dihitung Mbak Ade, 3, 2, 1. Yang foto siapa? Mbak Ade. Oh, Mbak Ade, oke. Udah? Udah, Mbak? 3, 2, 1. Udah belum? Lanjut. Udah, Mbak. Lanjut. Yang Oke, kedua. yang kedua. Yang kedua apa? Satu tekad untuk hebat. 1, 2, 3. Yang terakhir nggak boleh ketinggalan, cinta. Oke deh. Kita bersatu dalam cinta. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Ade, Oke. terima kasih teman-teman semua. Kalau sudah cukup sampai di sini, saya pamit undur diri sebagai pemandu acara pada hari ini. Terima kasih. Selamat bekerja kepada DPD Ivendo Kalimantan Selatan yang terpilih. Semoga amanah seperti kata Ketum tadi. Dan semoga buat kita semua selalu semangat dalam menghadapi pandemi ini. Insya Allah jalan rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Kita saling berdoa agar kita tetap selalu sehat, kita bisa bersilaturahmi lagi dalam kondisi yang baik. Dan kata penutup dari saya, Ivendo harus menyadari bahwa besar sekali ekspektasi banyak pihak terhadap Ivendo, dan kita harus terus membuka diri, memperoleh masukan, dan untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Indah. Terima kasih semuanya. Bang Nur, Bang Nur, tolong. makasih. Bang Nur, recordingnya tolong di itu ya, jangan lupa. Bang Ipan, apa kabar? Bang Razif, oh silakan. Tuh Bang Razif, apa siapa? Kalau mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa loh, silakan. Boleh. Om Tian, apa kabar Om Tian? Tian, Om Luki, Om Luki, Om Dharma, Om RHR Organizer Tanjung. Om Bia nih siapa sih? Penasaran namanya familiar banget. Om Cecep, MSB Production, Om Kiram, Santi. Dia Indah, tadi kata kita mau diajak makan soto apa ya itu? Soto Banjar. Ya, yuk. Ini kan Dianterin ya. Berangkat. Yuk Mbak Santi. Ini DPD yang ke 17 atau 18? 18, Mas. Ada Mbak Grace, ada Mbak Grace. Yang Oh iya, ke mana? 18 ya Kang Eka ya? Ya, 18. Baik. 18. Sekedar informasi aja, ini bulan Mei kita akan ada Munas. Ya, Ya, secara online. mungkin secara online. Bulan Pengennya Mei. sih offline ya, tapi lihatlah Ya. siapa tahu besok ada keajaiban tiba-tiba. Mudah-mudahan pengennya offline kita bisa tatap muka biar seru. Kalau online tuh kurang gimana gitu ya. Ya gini, kayak gini. Kopi Mudah-mudahan barengnya nggak ya. berasa, Nih berasa nih, Ketum. ketahuan Iya. kangennya nih, nggak mau lock out semua. Ya udah, saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, sehat-sehat Dadah. semuanya. Terima Dadah. kasih. Dari Kalimantan Selatan mau ada yang mau Iya. ditanyakan lagi atau Tom, dibahas? launching Tom. Izin Ya? launching. Wah, keren. Keren. Oh, kemarin ada pertanyaan Pak Ketum tentang bendera. Oh, gimana? Kenapa? Bendera? Bendera boleh nggak di benderanya ditulis Kalsel? Oh, boleh. Boleh. Kalimantan Selatan. Boleh, DPD. Boleh. Seperti DPD yang lain kan? Om, ini baju akan dipakai sama Pak Kadis. Wih, Wah, mantap. keren. Ini Iya. belakangnya ada kita Riau Eslen. Ian nggak kangen sama aku. Kemarin aku ketemu sama kepala dinasmu tuh. Kan? Di Bintan. Wah, ditraktir makan seafood. Wih, keren. Di pinggir laut lagi.
sama Pak Bur itu. Ada Mbak Grace juga loh. Mbak Grace. Mana Mbak Grace? Mbak Grace ini Mbak Grace Utami. Oh ya. Jakarta. Jakarta. Jakarta, DKI. Makasih. Tian, jualan kaos apa gimana Tian? Tum, mau dibagi-bagikan itu. Bagi-bagi. Wih, mantap. oke. Mantap lah. Iya. Kepala dinas di Provinsi Kepulauan Riau kita kasih. Wow. Habis Teman-teman Pak yang belum Bapak. isi link, minta tolong ya. Yang belum isi link diisi ya. Oke. Yang saya share. Saya Jangan juga, lupa. aku Lumayan sudah. loh. Ada saldo. Di mana, Maindah? Mewakili. Linknya di mana? Bentar. Link yang di grup, maksudnya grup Iya. WA. Oh, udah aku. Kalau ya kamu kan udah ada yang belum, Bukan saldo GoPay, link. Ya Ya kali link GoPay dapet. di gitu. Kalimantan Selatan sih udah aku kirim, di grup Humas juga udah aku kirim. Sama Minta itu tolong Mbak diisi. Indah. Mewakili Mas Ibnu dari Biro Keanggotaan kan dia nggak bisa ikut nih hari ini karena dia lagi ada kerjaan. Itu untuk pendaftaran keanggotaan dari Ivendo sekarang ini bisa kembali dibuka lagi akses lewat website. Oh, sudah bisa lagi dibuka. Oke, nanti saya bikin caption juga deh buat teman-teman. Ya, linknya di-share aja Mbak Indah. Siap. Nanti saya minta ke Pak Mas Ibnu. Prosedur pendaftarannya dibaca-baca, dipelajari. Siap. Terima Jangan-jangan kasih. di kantor udah harus keluar nih. Apanya? Oh iya. Ruangannya. Oh iya. Hotelnya di booking sampai besok kok. Jangan salah. Keren Acara banget, 2 loh. hari. Kalau mau minum-minum silakan loh, Kase. Ngelihat Kasihan rundown-nya, tadi. lihat rundown-nya kesel banget tuh nggak, ramah tamah. Dilanjutkan ramah tamah. Wih, boleh tuh. Iya. Nanti ramah tamah kita rapat munas. Kalau di Banjar itu kita makan di pinggir sungai itu. Iya. Udang apa itu namanya tuh? Wih, Lada hitam. Mm-mm. Udang lada hitam. Ya Bang Nur, jangan lupa kepiting lada hitam. Ngomong-ngomong di Banjar itu zonanya apa ya? Hijau, kuning, merah? Sekarang merah ya. Merah semua. Makanya kemarin sih tadinya mau pada Audionya enggak itu. Nah tuh, nyala. Banjarmasin kalau kepiting itu Balikpapan, Mbak. Oh iya, Balikpapan ya. Banjarmasin tuh udang galah sama soto Banjar. Asik. Soto Banjar. Udang galah tuh. Di pinggir sungai, di pinggir sungai. Iya, Berarti pinggir sungai. Ramah tangannya bersama udang galah gitu. Iya. Saya cuman lihat fotonya aja, belum coba aslinya. Pasar apa ya? Ke pasar tradisional banyak makanan yang enak tuh. Oh iya. Yang terbaik gonggong tuh. Oh, gonggong. Wih, di Bintan itu hampir tiap hari makan gonggong, pusing palanya. Apa tuh gonggong? Kalau habis makan gonggong. Kerang enak itu. Kerangnya enak memang juga di sana ya. Itu. Di Saya ke ini Tian, Bintan, ke C6 namanya, ke Sungai 6. Ya. Wah, itu yang paling top itu gonggong. Wah, itu enak banget itu. ada restoran gonggong. Bang Grace, Iya. apa kabar? Baik. Itu Banjarmasin kalau dapat ikan namanya ikan pipih ya. Itu buat tempe enak sekali tuh. Kalau di Palembang namanya ikan belida, Pak. Oh iya, belida. Sekarang udah nggak ada di Palembang, belida udah habis, udah punah. Begitu ya. Di Banjarmasin kadang-kadang suka didapatkan kok. Iya. Sama manggis hutannya itu. Kalau ada manggis hutan sama mangga sari ya. Anterin dong. Magres, anterin kita dong. Aku kan di DKI. Kalau udah nggak merah itu aku enak banget tuh. Saya punya sepupu di sana, Pak, di lintas Kalimantan. Siap. Ada Ya udah. Oke deh.
Gimana Terima nanya? banyak ya. Kita nggak bakal bubar kalau ketum belum keluar-keluar. Dari tadi. Ketum Nanti masih di saya- sini. Saya kirim undangannya Kang Eka ya hari Minggu. Kang Eka, Kang Eka Indah bisa nggak? Iya bisa, insya Allah. Ah, Oke, untuk Indah, workshop. Mbak Eka, terima kasih. Makasih abang-abang Ya. semua yang ada di Terima Kalimantan kasih. Selatan. Agak Dan agak ikut ya Banjarmasin ya, Kalsel ya. Mohon maaf, mohon dibantu tetap support untuk Kalsel. Oh Pasti, sama-sama pasti. dong Bang. Pasti. Bagus, keren, keren. Itu ada Bang Razid, wah pokoknya semua beres. Bang hati-hati di sana, jaga kesehatan juga ya. Sampai Selamat sekali lagi buat Kalsel. Salam kenal, mudah-mudahan bisa kopi darat. Amin, Ya, Pak insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan live dulu baru live. Izin pamit. Kalau nggak live, dia kagak ada yang live. Izin pamit semuanya. Sehat-sehat. Oke. Ya kita nanti ngobrol lewat WA, lewat telepon ya. Terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Kalimantan.